Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial @dikalamhati terkait dengan topik tausiah kita pada pagi hari ini, Dok. Saya bacakan satu di Iya antaranya, Dok, iya ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca salah satu manfaat dari wudhu adalah merangsang pusat syaraf dalam tubuh manusia karena keselarasan air dengan wudhu dan titik-titik syarafnya. Bagaimana penjelasan? Apakah ini sudah ada hubungannya dengan urutan berwudhu sendiri? Oh iya, sebenarnya bukan istilah titik saraf ya, Mhm. bahwa seluruh tubuh kita ini ya memang disarafi dengan saraf. Mhm. Ada Ya, semuanya, ada iya sarafnya begitu ya? iya, kalau nggak ada saraf nanti kena tusuk kan nggak berasa, nanti masih Mhm. asir, dicubit di sini nggak berasa, ya. Jadi bagian yang sangat sensitif memang adalah pada bagian kulit. Kulit itu Mhm. memang sentralisasi saraf, gitu ya. Nah, dengan perubahan suhu yang mendadak tadi, misalnya contoh gini Mas, ya asir gampangnya gini ya, ketika kita lagi santai gitu kan, terus kena air dingin, Mhm. apa yang terjadi? Kan tubuh langsung misalnya Iya, menggigil refleks. gitu kan, itu proses tubuh untuk menormalisasi suhu. Oke. Nah, nah ketika dingin itu pun juga langsung kayak aspek merangsang ya saraf kita, tek, dingin gitu. Mhm mhm. Jadi ada aspek kayak menggigil gitu ya, terus kemudian apa menghindari terlalu dingin gitu kan. Itu adalah porsi tubuh. Sebenarnya bukan masalah titik-titik sarafnya, tetapi semua dalam organ tubuh kita di bagian kulit ini ada sarafnya. Gitu, dan semua disarafi dengan saraf-saraf dan ini nanti berhubungnya ke sentral fungsi otaknya. Nah, dengan rangsang dingin itu diharapkan itu juga merangsang saraf, kemudian melancarkan sirkulasi darah tadi. Oke. Karena tadi perbedaan suhu, maka akan tubuh melakukan aspek menormalisasi suhu. Dengan apa? Melancarkan sirkulasi darah. Nah, itu Mhm. caranya. Tadi kalau pertanyaan tadi apakah merangsang saraf? Ya jelas, pastilah saraf kita akan teraktivasi ketika ada rangsangan dingin. Mhm. Ya, air wudhu kan dingin, akan teraktivasi. Oke. Jadi sebenarnya adalah respon tubuh terhadap respon dari suasana yang dingin. Karena tubuh kita kan 36,5. Mhm Tadi sudah saya jelaskan di mhm. awal. Kemudian, Dok, ini banyak, yang sering saya temui nih di masyarakat, kayak lagi emosi, kemudian dia lagi kayak mau lagi emosinya lagi berapi-api atau lagi marah, itu, "Udah sana wudhu dulu daripada entar kena hipertensi, udah sana wudhu dulu daripada entar kena serangan jantung," atau apa gitu. Itu tuh betul adanya ya atau seperti Iya apa? iya. Jadi kalau dalam hadis itu ketika kita marah suruh kita duduk. Mhm. Ya, kalau tidak mampu juga suruh kita berbaring gitu ya. Mhm. Jadi ternyata dari sisi kedokteran itu adalah mengalihkan aktivitas, mengalihkan aktivitas. Mhm. Marah-marah lakukan aktivitas. Mhm. Wudhu salah satunya bisa membantu untuk meredakan tadi. Atau baca Quran, itu lebih Oke. keren lagi. Udah berwudhu, baca Quran. Intinya dengan mengalihkan aktivitas, maka marah kita tidak akan berlanjut. Kalau ada sebagian orang mungkin marah, "Ah, saya keluar aja." Misalnya ada yang begitu kan. Mhm. Karena dia mengalihkan pikiran dia. Itu dari sisi kesehatannya. Tapi dengan berwudu sangat bagus sekali. Karena wudu itu kan suatu proses sakralisme, ya kan? Iya betul. Sakral kan. Artinya kita pengen sholat harus wudu, pengen ngaji harus wudu, kan suatu yang sakral, suatu yang suci gitu kan. Berasal dari kata toharoh tadi. Dengan dia berwudu, ya terus membasuh kepala yang lagi panas ini kepala, disiram dengan air. Nah, reda itu Mhm. emosinya. Jadi pengalihan aktivitas itu mampu mereduksi Mhm. rasa marah tadi. Berarti Nah, memang dampak marah itu yang ditakutkan adalah apa? Naiknya epinefrin, naiknya oke. kortisol. Kortisol naik, epinefrin naik, pembuluh darah ciut, stroke. Nah, berarti memang kalau secara Nah, tidak langsung itu manfaat dari wudhu sendiri ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit ya? iya, salah satunya yang pertama yang paling sering saya pernah dapatkan Mhm. beberapa kasus pasien adalah penyakit yang berhubungan dengan masalah infeksi, misalnya Mhm. sinusitis tadi. Mhm mhm. Oh, itu bagus sekali untuk sinusitis itu ya. Orang-orang yang misalnya tadi yang lagi emosi, ya kan, yang gampang sekali tuh jiwanya Mhm berubah-ubah. Nah, mhm. dengan harapannya berwudu menimbulkan efek ketenangan. Bahkan kalau perlu jangan sampai batal wudu, gitu ya. Mau tidur, wudu. Wudu itu sangat luar biasa, ya kan. Mau tidur, wudu. Mau sholat, wudu. Habis junub, wudu. Ya kan? Mhm mhm. Wudu itu sangat dianjurkan. Menjaga Ternyata wudhu ya? menjaga Mhm. wudhu, jagalah wudhu. Dari sisi aspek kebersihan pun juga terjaga, dari aspek kesehatan pun juga terjaga tadi. Apalagi sekarang di masa pandemi kan, Mhm. suruh apa? Iya betul. Suruh membasuh tangan. Lebih Mencuci sempurna lagi tangan. dengan berwudhu. Mhm mhm. Tidak hanya sebatas tangan, sampai sini, sampai kepala. Karena kuman itu berada di mana-mana, tidak hanya di tangan.
Ya kan boleh jadi tangannya ini sudah bebas, tetapi rambutnya bisa jadi, ya, kakinya bisa jadi, wajahnya juga bisa jadi. Maka itu dengan berwudu lebih sempurna. Tidak hanya diterapkan cuci tangan, tapi berwudu lah. Oh, itu lebih keren lagi. Bersih tangan, bersih wajah, bersih rambut, bersih siku, bersih kaki. Lebih sempurna lagi. Masya Iya. Allah. Nih, terakhir nih Yok, Iya, terkait dengan wudhu itu sendiri. Biasanya kan kita melakukan wudhu itu kan 5 kali. iya, Nah, kalau seandainya dengan tausiah yang disampaikan dokter itu kan berarti wudhu ini sangat bermanfaat. iya. Kalau dilakukan berkali-kali itu boleh kan? Boleh, silahkan. Bahkan kalau Mhm, perlu ketika batal, wudhu lagi. mhm, Kalau batal, mhm. wudhu lagi. Tapi lihat kondisi. Kita lagi Iya, kekeringan apa enggak? betul. Jangan Kalau sampai. kekeringan, ya Mhm, paling tayamum kalau mau menggantikan gitu mhm. kan. Karena kan wudhu ini harus ketersediaan air juga. Gitu ya. Tapi Betul. sering berwudhu itu sangat bagus. Oke. Menjaga kelembaban kulit kita. Kulit kita ini gampang sekali timbul dehidrasi. Ya dengan udara apa yang terlalu panas atau sinar matahari, bahkan AC pun menyebabkan kulit kita kering. Kenapa nggak kita berwudhu saja? Yang kering itu adalah daerah-daerah yang terbuka kan, Mhm, betul, wajah, tangan, wudhu, dan wudhu itu adalah daerah yang terbuka. Nggak ada wudhu daerah perut kan gitu kan. betul. Ini daerah terbuka, ini Daerah-daerah terbuka kaki ya? kayak begitu. Jadi Masya menjaga Allah. kebersihan, menjaga kelembaban, dan kita juga jadi bersih dan Mhm. fresh. Dan memberikan kesejukan. Iya, Dari sisi spiritualnya tuh dapat banget untuk memberikan iya, kesejukan. betul Terima betul. kasih Ustadz Dr. Agus atas Iya, tausiahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa menambah wawasan buat kita semua. Dan semoga tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Agus ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. iya. Ayo rajin-rajin kita berwudu. Manfaatnya luar biasa. Tidak hanya dari segi kesehatan, tapi dari segi spiritual kita juga insya Allah akan tetap terjaga.